Assalamualaikum semuanya, tetap semangat belajar dari rumah ya. Oke, pada kesempatan kali ini mari kita belajar bersama saya Lulus Ujianti. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sistem respirasi kelas 8. Salah satu bahan bakar tubuh manusia adalah udara atau oksigen. Manusia tidak mampu hidup tanpa ada oksigen dalam tubuh. Udara adalah salah satu unsur kehidupan yang ada di bumi. Udara diperlukan oleh setiap makhluk hidup untuk bernafas. Udara yang kita hirup berupa oksigen dan dikeluarkan dalam bentuk karbon dioksida. Proses pertukarannya itulah yang dinamakan dengan proses bernafas atau pernafasan. Organ pernafasan manusia yang pertama hidung. Di hidung, udara mengalami 3 perlakuan. Yang pertama, udara disaring oleh rambut hidung. Yang kedua, udara diatur suhunya. Dan yang ketiga adalah udara di dalam hidung diatur kelembabannya oleh selaput lendir. Berikutnya ada faring. Faring ini untuk menghubungkan pangkal rongga mulut dengan rongga hidung. Dan dia ada katup yang untuk mencegah ketika kita makan agar tidak tersedak. Selanjutnya laring. Laring ini merupakan pangkal tenggorok. Di pangkal tenggorok dilengkapi dengan adanya katup atau yang disebut dengan istilah epiglotis. Katup epiglotis berfungsi untuk menutup saluran nafas pada saat kita menelan makanan. Selanjutnya trakea atau batang tenggorok. Trakea ini berupa saluran berongga. Di trakea ini terdiri atas tulang rawan yang berupa cincin-cincin. Selanjutnya ada bronkus. Bronkus atau cabang batang tenggorok. Bronkus berjumlah sepasang. Salah satu cabang menuju ke paru-paru kanan dan yang lainnya menuju ke paru-paru kiri. Bronkus berfungsi sebagai saluran utama menuju alveolus dan menangkap debu ketika kita menghirup udara. Selanjutnya ada organ yang namanya bronkiolus. Bronkiolus ini adalah cabang dari bronkus. Bronkiolus berfungsi sebagai penyalur udara dari bronkus ke alveolus. Selanjutnya di bronkiolus itu ditemui beberapa jumlah gelembung-gelembung kecil yang dikenal dengan istilah alveolus. Alveolus ini adalah saluran akhir dari alat pernafasan manusia. Di dalam alveolus terjadi proses difusi. Difusi di sini adalah proses pertukaran antara oksigen atau O2 dengan karbon dioksida atau CO2. Selanjutnya ada diafragma. Diafragma merupakan jaringan otot pada organ paru-paru, pembatas antara dada bagian atas dan dada bagian bawah. Selanjutnya ada paru-paru. Paru-paru berjumlah sepasang dan terletak di dalam rongga dada bagian atas. Selaput pembungkus paru-paru disebut dengan pleura. Pleura berfungsi melindungi paru-paru dari gesekan ketika mengembang dan mengempis pada saat proses difusi. Selanjutnya akan kita bahas 3 proses dasar dalam respirasi manusia. Yang pertama adalah proses bernafas atau ventilasi paru-paru. Bernafas atau ventilasi paru-paru merupakan proses menghirup udara atau inhalasi dan menghembuskan udara atau ekshalasi. Yang kedua adalah respirasi eksternal. Respirasi eksternal merupakan pertukaran gas antara alveolus paru-paru dan darah di dalam pembuluh kapiler paru-paru. Pada proses tersebut, darah dalam pembuluh kapiler mengikat oksigen dari alveolus dan melepaskan karbon dioksida menuju alveolus. Yang ketiga adalah respirasi internal, merupakan pertukaran gas antara darah di dalam pembuluh kapiler jaringan tubuh dan sel-sel atau jaringan tubuh. Pada proses tersebut, darah melepaskan oksigen dan mengikat karbon dioksida. Di dalam sel tubuh, oksigen digunakan untuk reaksi metabolisme tubuh. Selama proses dihasilkan energi berupa ATP atau adenosin trifosfat dan sisa metabolismenya berupa karbon dioksida. Proses yang terjadi di dalam sel disebut respirasi seluler. Macam-macam pernafasan. Pernafasan dibedakan menjadi 2, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Pada pernafasan dada menggunakan otot antar tulang rusuk. Pernafasan dada itu dimulai dengan berkontraksinya otot antar tulang rusuk yang menyebabkan tulang-tulang rusuk menjadi terangkat dan rongga dada membesar. Membesarnya rongga dada menyebabkan tekanan udara di dalam paru-paru menurun sehingga udara di luar masuk ke paru-paru atau inspirasi. Apabila otot antar tulang rusuk berelaksasi, tulang-tulang rusuk menurun sehingga volume rongga dada mengecil. Akibatnya, tekanan udara di dalam paru-paru naik dan udara keluar dari paru-paru atau ekspirasi. Berikutnya pernafasan perut. Pernafasan perut adalah pernafasan menggunakan otot-otot diafragma.
Pernafasan perut dimulai dengan berkontraksinya otot-otot diafragma yang menyebabkan diafragma mendatar. Dengan demikian rongga dada membesar dan tekanan udara dalam paru-paru menurun, sehingga udara dari luar masuk ke dalam paru-paru atau inspirasi. Apabila otot-otot diafragma berelaksasi, kedudukan diafragma melengkung ke atas. Akibatnya rongga dada mengecil dan tekanan udara dalam paru-paru membesar, sehingga udara keluar dari paru-paru atau ekspirasi. Kapasitas paru-paru ini bergantung pada besar kecilnya paru-paru, kemudian kekuatan bernafas dan cara bernafas. Kemampuan paru-paru menampung udara disebut daya tampung atau volume paru-paru. Kapasitas paru-paru terdiri di sini atas. Yang pertama ada udara komplementer. Udara komplementer adalah udara yang dapat masuk ke dalam paru-paru setelah menarik nafas biasa. Kemudian ada udara suplementer, ialah udara yang masih dapat dikeluarkan dari dalam paru-paru setelah melakukan inspirasi biasa. Selanjutnya ada udara residu. Udara residu itu udara sisa yang selalu terdapat di dalam paru-paru ketika paru-paru telah mengadakan ekspirasi sekuat-kuatnya. Berikutnya ada kapasitas vital paru-paru, adalah udara maksimum yang dapat dimasukkan ke dalam paru-paru dan dikeluarkan dari dalam paru-paru. Secara umum, volume udara pernafasan pada orang dewasa sejumlah 5000 ml, terdiri atas udara pernafasan 500 ml, udara komplementer 1500 ml, udara suplementer 1500 ml, dan udara residu sebesar 1500 ml. Kapasitas paru-paru setiap orang bisa dihitung dengan cara menjumlahkan udara pernafasan ditambah udara komplementer ditambah dengan udara suplementer. Berikutnya, frekuensi pernafasan. Frekuensi pernafasan adalah intensitas memasukkan atau mengeluarkan udara setiap menit dari dalam ke luar tubuh atau dari luar tubuh ke dalam tubuh. Umumnya, intensitas pernafasan manusia berkisar antara 16 sampai dengan 18 kali. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan frekuensi pernafasan. Yang pertama adalah usia. Anak balita memiliki frekuensi pernafasan lebih cepat dibandingkan orang dewasa. Semakin bertambah usia, maka intensitas pernafasan akan semakin menurun. Frekuensi nafas normal berdasarkan usia sebagai berikut. Usia baru lahir sekitar 35-50 kali setiap menitnya. Usia 2 tahun sampai dengan 12 tahun sebesar 18-12 kali per menitnya. Dan pada usia dewasa 16-20 kali setiap menitnya. Faktor yang kedua adalah jenis kelamin. Laki-laki memiliki frekuensi pernafasan lebih cepat dibandingkan perempuan. Perempuan umumnya memiliki volume paru-paru lebih kecil daripada laki-laki. Selanjutnya adalah suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh atau demam, maka frekuensi pernafasan akan semakin cepat dan sebaliknya. Faktor selanjutnya adalah posisi tubuh. Frekuensi pernafasan semakin meningkat saat berjalan, berlari dibandingkan kegiatan kita saat diam. Frekuensi pernafasan pada proses berdiri lebih cepat dibandingkan pada saat kita duduk. Frekuensi pernafasan pada posisi terlentang lebih cepat dibandingkan pada saat kita tengkurap. Faktor selanjutnya adalah aktivitas. Aktivitas manusia, aktivitas kita, aktivitas seseorang, semakin tinggi aktivitasnya, maka frekuensi pernafasannya akan semakin cepat. Begitu pula sebaliknya. Demikian uraian singkat mengenai sistem pernafasan di kelas 8. Semoga yang singkat ini memberi kalian sedikit pencerahan. Tetap semangat untuk belajar. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan bertanya, bisa lewat WA saya, atau boleh kamu tulis di kolom komentar. Terima kasih.